Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan peserta seleksi PPK Guru tahun 2021 yang saya banggakan. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya di channel Taipa 15. Pada video ini saya akan berbagi informasi tentang ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi 1 Guru ASN PPK tahun 2021. Ketentuan ini bersumber dari pengumuman nomor 5001-BT.00/2021. Sudah barang tentu pengumuman ini bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Oke kawan-kawan, kita langsung saja ke pembahasan ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi 1 Guru ASN PPK tahun 2021. Yang pertama, bahwa peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 1 beserta lokasi dan waktu pelaksanaan diumumkan pada tanggal 9 September 2021 pada laman https://guruppk.kemdikbud.go.id dan atau dapat dilihat pada akun SSCASN masing-masing peserta. Ya, jadi pada poin pertama ini disampaikan kepada rekan-rekan peserta seleksi P3K bahwa waktu pelaksanaan akan diumumkan pada tanggal 9 September 2021 di laman guruppk.kemdikbud.go.id atau teman-teman bisa mengecek ke akun SSCASN masing-masing. Yang berikut, peserta yang tidak terdapat keterangan lokasi dan waktu seleksi kompetensi tahap 1 dinyatakan belum dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 1 yang disebabkan antara lain: A. Guru yang mengajar di sekolah swasta. B. Lulusan PPG. C. Peserta yang tidak memilih formasi di sekolah induk walaupun terdapat formasi yang linear di sekolah induk. D. Peserta yang tidak terdapat formasi linear di sekolah induk dan tidak ada formasi kosong di sekolah lain. Ya, jadi apabila ketika teman-teman mengakses akun SSCASN masing-masing dan tidak terdapat keterangan lokasi dan waktu pelaksanaan seleksi kompetensi 1, maka bisa dipastikan bahwa teman-teman tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi 1. Ini disebabkan karena yang pertama, teman-teman adalah guru yang mengajar di sekolah swasta. Kemudian teman-teman masuk dalam kategori lulusan PPG yang terdata pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Kemendikbud-Ristekdik ya. Kemudian peserta yang tidak memilih formasi di sekolah induk. Ya, jadi apabila ada peserta yang tidak memilih formasi di sekolah induk, walaupun terdapat formasi yang linear di sekolah induk, tapi dia memilih formasi di sekolah lain, maka dia tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi 1 ini. Kemudian peserta yang tidak terdapat formasi linear di sekolah induk dan tidak ada formasi kosong di sekolah lain. Artinya peserta yang tidak ada formasi yang linear dengan ijazahnya dan juga tidak ada formasi kosong di sekolah lain. Jadi 4 kategori ini tidak akan bisa mengikuti seleksi kompetensi 1. Teman-teman akan mengikuti seleksi kompetensi 2 dan seleksi kompetensi 3. Oke, baik, kita lanjut. Kemudian poin ketiga, peserta diharapkan mencetak kartu peserta ujian mulai tanggal 11 sampai dengan 12 September 2021. Jadi teman-teman jangan lupa pada tanggal 11 sampai 12 September ini silakan cetak kartu peserta ujian teman-teman pada akun masing-masing ya. Kemudian poin 4, pelaksanaan seleksi guru PPK wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat, antara lain: A. Melakukan sekurangan rapid test antigen dengan hasil non-reaktif atau negatif yang dilakukan sebelum mengikuti seleksi kompetensi. Jadi teman-teman wajib melakukan rapid test antigen sebelum mengikuti seleksi kompetensi ya. Kemudian B. Pelaksanaan rapid test antigen difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setempat.
Ya, jadi karena di fasilitas sudah tenaga tempat, maka dipastikan bahwa pelaksanaan rapid test ini gratis ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga harus menggunakan masker 3 lapis atau 3 ply dan ditambah dengan masker kain di bagian luar. Jadi maskernya menjadi double masker, 2 masker 3 ply dan masker kain. Kemudian teman-teman harus menjaga jarak atau physical distancing dengan minimal 1 meter. Dan yang berikut mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian panitia pelaksana seleksi guru ASN PPK tingkat daerah wajib berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di daerah dalam rangka pelaksanaan seleksi kompetensi ini. Kemudian seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada rentang tanggal 13 sampai dengan 17 September dalam 2 sesi dengan rincian tahapan dan durasi waktu sebagai berikut. Kita lanjut teman-teman. Ya, ini jadwal pembagian sesi yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud ya. Sesi pertama jam 7 sampai jam 10.30. Kemudian sesi kedua itu jam pukul 13 sampai 16.50. Jadi dalam satu hari hanya ada 2 sesi dengan rincian waktu sebagai berikut ya. Jam 7 sampai jam 7.15 dengan durasi waktu 15 menit ini kegiatan yang dilakukan adalah peserta hadir lokasi ujian, kemudian pemeriksaan suhu tubuh, kemudian pemeriksaan dokumen COVID. 4. Peserta memasuki ruang tunggu. Yang dimaksud dengan dokumen COVID sini adalah hasil itu tadi ya, hasil rapid test antigen. Kemudian kegiatan yang kedua dari jam 7.15 sampai jam 7.40 itu selama 25 menit ada keterangan registrasi, pemeriksaan identitas, penjelasan panitia, dan penitipan tas. Kemudian lanjut selama 10 menit dari jam 7.40 sampai jam 7.50 ada kegiatan body checking, dan kemudian pada jam ini juga peserta memasuki ruang ujian. Kemudian selama 10 menit dari jam 7.50 sampai 8.00 teman-teman akan menandatangani daftar hadir. Jadi ada daftar hadirnya ya. Kalau di seleksi CPNS itu tidak ada ya, pengalaman saya begitu. Kemudian pembagian kartu login dan pembacaan tata tertib. Kemudian berikutlah pelaksanaan ujian dari jam 8 sampai jam 8.40 selama 40 menit. Teman-teman mengerjakan soal kompetensi manajerial dan sosiokultural. Jadi dalam seleksi kompetensi ini yang belum dikerjakanlah soal manajerial dan sosiokultural. Kemudian selama 10 menit wawancara, dan yang terakhir itulah teman-teman melaksanakan menjawab soal-soal kompetensi teknis selama 120 menit. Dan yang terakhir adalah penyemprotan disinfektan. Dan lanjut dengan sesi berikut. Jadi oke, baik, mungkin itu informasi yang dapat saya sampaikan teman-teman. Saya berdoa semoga teman-teman bisa lolos menjadi ASN P3K pada tahun ini. Amin. Dan terima kasih atas kunjungan teman-teman di channel saya. Jika berkenan jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terkait info-info tentang pendidikan, Dapodik, ASN, dan info seleksi CPNS dan P3K. Demikian, Allahumma wafiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.